Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah tunggu aku di surganya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nih Ustadz Maulana, kita lanjut lagi nih. Pertanyaan tadi sebelum iklan nih. Apakah nanti, seorang muslim ini yang masuk surga, dia bisa ketemu dengan kerabat-kerabatnya, teman-temannya, sahabatnya, saudaranya, orang tuanya. Aduh. Gimana Ustaz? Mau dijawab penjelasan, penasaran banget kita nih. Bukan hanya kita yang penasaran, yang di rumah juga penasaran. Masya itu. Apa kita akan berkumpul seperti ini juga? Apakah nanti di akhirat ada juga Islam itu? Iya, saya juga hostnya dong berarti. Yuk kita nanti kumpul. Iya. Nanti kita bikin produsernya teman-teman kita. Iya, tim-timnya juga ya semuanya. Izin Apip dan Sasam. Apakah kameramen juga ikut? Kita lihat ikut nanti. Lah, insya Allah lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, 26 Muharram 1444 Hijriah. Senantiasa kita menghitung-hitung diri kita, menghisap diri kita atas apa yang kita lakukan akan jadi bekal nanti kelak di hari kemudian. Nah, dalam hal ini apakah kita bagus ini? Ini hebat loh. Kalau kita berbicara tentang akhirat, berarti kita ada keimanan, keyakinan. Karena maaf, sebagian ada orang tidak percaya akan datangnya hari kemudian, adanya perjumpaan di hari kemudian. Dan ternyata bagaimana keadaan kita nanti di hari kemudian? Apakah berkumpul seperti sebagaimana kita di dunia? Masya Allah, tabarakallah, akan berkumpul. Cuma penantian yang sangat panjang karena melewati mati, kuburan, kebangkitan pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, dan titian siratal mustaqim. Berarti ada 7 perjalanan yang sangat panjang. Nah, kalau kita berkata, apakah akan berjumpa di hari kemudian? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Cuma penantiannya yang sangat panjang. Sangat-sangat panjang. Tapi pada endingnya, pada akhirnya, kita akan berjumpa. Makanya, rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akan kembali ke rahmatullah. Nah, ketika kita sudah berada rahmatnya Allah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Afif tadi, ada sakinah mawaddah warahmah dalam kasih sayangnya Allah. Nanti kelak insya Allah tabarakallah, mudah-mudahan kita berkumpul bersama di surga dan nanti akan saling mengunjungi. Aduh, anak-anakku di lantai ini, di tingkat surga sekian. Makanya mantaplah kepada orang tua yang mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi hafiz Quran. Karena semakin banyak ayat yang dihafal, semakin naik tingkatannya. Dan mudah-mudahan bisa ngajak untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada keluarganya. Nah, kan bukan kalau tadi kan pada bercermin, gimana? Adakah perjumpaan? Adakah muka kita sama? Iya. Apakah masih dikenal ya? Iya. Di sinilah kita akan lihat karena ada 7 hari juga. Hari Sabtu anak akan mendatangi orang tuanya. Hari Ahad orang tua akan mendatangi anak-anaknya. Kemudian hari Senin murid mendatangi gurunya. Kemudian Selasa semua umat mendatangi para nabinya. Rabu benar-benar kah urutannya? Iya, benar-benar. Sabtu anak mendatangi orang tuanya. Minggu orang tua mendatangi anaknya. Coba dia. Senin murid mendatangi muridnya. Kemudian Selasa semua para umat Nabi mendatangi para nabinya. Kemudian ada lagi, mohon maaf, semua nanti akan datang kepada Rasulullah. Tepatnya di hari Kamis. Jadi ada juga guru datangi muridnya di hari Selasa itu. Hari Rabu umat mendatangi nabinya. Hari Kamis semua nabi dan umat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada endingnya ada namanya hari Jumat, hari pasar. Hari pasar itu gimana? Maka orang-orang akan mendatangi satu tempat, nanti akan berjumpa dengan Allah. Kenikmatan yang terbesar adalah ketika bisa berjumpa dengan Allah. Lalu kembalinya dia akan diembuskan air udaranya pasar itu sehingga bertambah ganteng lah. Makin saya nggak kenal Ustadz Maulana kalau kayak gitu ya. Oh gitu. Iya. Pasti kenal ya. Pasti kenal. Suaranya sama soalnya. Ini aku. Tapi kok mukanya beda? Dan gitu nanti ya? mereka akan saling bercerita. Oh. Pokoknya yang di rumah jangan kemana-mana. Ini masih panjang pembahasan kita. Iya, Gimana benar, seorang benar. sahabat berjumpa dengan sahabatnya? Gimana ceritanya? Aduh, ya. Nanti kita lanjutin ya. Udah puas nih?
Udah ya? Belum ya? Kita lanjut. Makasih banyak. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Hari Senin di surga ada apel nggak? Nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada bendera di sono ya katanya. Ini Masya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Jamaah! Yeay! Kita lanjut lagi nih ya. Mungkin buat jamaah Islami Tinda yang di rumah, yang punya anak, terus yang meninggal masih bayi, atau meninggal dalam keadaan sebelum balik. Ini ada pertanyaan. Katanya anak yang masih kecil ini yang meninggal duluan bisa membawa orang tuanya ke surganya Allah gitu. Padahal orang tuanya nih maksiat. Bisa nggak kira-kira kalau orang tuanya maksiat? Mungkin dia suka minum khamr, dia segala macam. Kita minta penjelasan sama guru kita Ustadz Afifuddin. Hafadhal Afif. Ustadz. Siap, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup di dunia ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian terberat adalah saat seorang anak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tahadus bin ni'mah, Ustadz, tatkala membaca apa yang menjadi tema kita, semalam saya menangis. Demi Allah, demi Rasulullah, saya mimpi anak saya meninggal dunia. Allahu Akbar. Itu mimpi kan? Mimpi. Lalu saya terhentak. Hari ini saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah, bersabarlah bagi yang anaknya telah meninggal dunia, percayalah. Hadis Ibnu Sa'ad. Kemudian di dalam Tabaqatul Kubra menitipkan hadis dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah seseorang yang punya 2 orang anak yang telah meninggal dunia, kemudian illa adkhalahullahu bihima fil jannah. Allah akan memasukkan orang tua tersebut ke dalam surga Allah tatkala dia sabar. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, ya Rasulullah, idza kana faratun, kalau cuma 1 orang anak bagaimana? Naam ya Aisyah, begitu juga dengan 1 orang anak yang meninggal dunia, maka anak tersebut ketika orang tuanya sabar memasukkan orang tuanya ke surga. Lantas Aisyah juga bertanya lagi, bagaimana kalau nggak punya anak? Maka kata Nabi, akulah faratunnya, akulah yang akan menjaga pasangan yang tidak dikaruniai anak. Nah persoalannya adalah bagaimana kalau orang tuanya bangor? Bangor itu apa? Bandel. Buandel, bukan bandel, buandel. Tadi katanya mabok-mabokan, maksiat dan sebagainya. Tentu ini tidak senada dengan apa yang diutarakan oleh Rasulullah SAW. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang nggak mau. Saya mau garis bawahi dulu. Setiap umatku masuk surga. Amin. Jadi jangan bilang orang masuk neraka. Orang baru masuk masjid jangan dibilang tumben. Orang baru baca Quran jangan dibilang tumben. Kenapa? Karena orang ini sudah mendapat hidayah Allah. Kita kadang-kadang suka menutup hidayah Allah. Kita tepuk tangan buat Sasabi. Alhamdulillah. Tepuk tangan apa ini? Standing applause. Jangan bilang tumben. Maksudnya tumben gitu. Karena kita salut dengan ungkapannya. Amin amin Allahumma amin. Ampe ditumben. Jadi si tumben ini, kok si tumben? Iya tumben. Si orang tua yang maksiat ini tidak akan bisa masuk surga sekalipun anaknya yang masih kecil meninggal dunia. Sebab ini sudah beda koridornya. Dia maksiat kepada Allah, dia maksiat kepada Rasulullah. Tentu orang tua ini tidak bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menutup pintu tobat. Saya mau beranalogi tentang seorang ustadz almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Jeffrey Al-Bukhari. Siapa beliau kita tahu waktu mudanya, tapi ketika di akhirnya jutaan manusia mengikut kepergiannya. Ini menandakan boleh jadi saat ini kita menjadi musuh Allah. Apa susahnya bagi Allah? Sedetik kemudian orang tersebut menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah membuka pintu hidayah bareng-bareng, menjemput hidayah tanpa kemudian menutup pintu hidayah agar orang tersebut dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kesabaran terhadap anaknya itu ia jalankan, ia sabar terhadap musibah yang berat, kehilangan anak berat, kehilangan istri berat, kehilangan handphone saja berat, apalagi kehilangan casan saja berat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi buat orang tua yang anaknya meninggal waktu kecil ya, kalau mau masuk surga, kalau misalnya dia nggak bermaksiat ya, sabar. Jadi banyak orang yang udah ditimpa musibah larinya malah ke hamor segala macem, mau ngilangin pusing, makin pusing, udah makin pusing masuk neraka lagi katanya. Ya Allah ya, terima kasih banyak Ustadz Afif atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Kita masuk ke pertanyaan dari Instagram @sifahren. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah. Amin. Apakah teman yang masuk surga bisa membawa teman-teman lainnya untuk masuk ke surga juga? Nah, kalau bisa, apakah bisa membawa teman yang non-Islam juga untuk masuk ke surga? Terima kasih. Ini mungkin yang dimaksud dengan syafaat atau bagaimana Ustaz ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Mohon maaf tanpa menggurui. Bukan berarti kami yang di sini lebih baik daripada yang di rumah. Tapi pada dasarnya, ketika apakah seorang teman bisa masuk surga bersama dengan atau masuk ke surga mengajak temannya masuk surga? Jawabannya iya. Iya. Seorang teman bisa mengajak temannya masuk surga. Di mana temanku dulu di dunia? Yang sama-sama aku beribadah dengannya. Jadi bisa. Di sinilah betul kata Mas Fadil adalah syafaat. Cuma dengan syarat harus seiman. Jikalau dia tidak seiman, maka cuma berteman di dunia tapi tidak berteman di akhirat. Maka harus seiman. Kemudian harus saling menganjurkan kebaikan. Teman yang menganjurkan kebaikan. Tapi ada juga teman yang justru menjadi setan atas temannya karena mempengaruhi ataupun menahan, tidak usah menyumbang, tidak usah bersedekah, itu bahaya. Dan ini juga insya Allah mudah-mudahan kita bisa saling beribadah bersama. Jadi kalau beribadah jangan sendiri, ajak teman. Ada teman lagi sholat, bisa ikut supaya membantu bersedekah kepada teman yang lagi sholat sendiri supaya hitungannya berjamaah. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Ya, yang berangkat umroh, ikut juga temannya. Oh, ya Allah. Ada berangkat haji, dia juga ikut. Ya Allah. Jadi kita nanti berempat ke surga ya? Amin, amin, amin. Siapa yang duluan? Kalau surga semuanya pasti bareng insya Allah ya. Nggak ada yang duluan. Surga kuburan. Kan, iya, surga kuburan beda. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih banyak Ustaz Maulana ya dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih. Jika ada orang yang meninggal terpisah selama beberapa bulan atau tahun yang lalu dimakamkan di pemakaman yang sama, apakah almarhum bisa berkomunikasi di alam kubur tentang kehidupannya di dunia? Wah, ini mungkin sama kejadian kayak orang tua saya nih. Ya. Ayah saya kan meninggal duluan ya. Terus setelah beberapa 4 tahun kemudian mama saya meninggal. Saya kuburkan persis di sebelahnya. Apakah bisa ngobrol-ngobrol? Mohon izin Ustaz ya menjelasannya ya. Kenapa Sam? Hah? Kenapa? Sasam. Karena Sasam rajin baca doa di kubur. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tabi guru Ustaz Afif, Ustaz Maulana, Ustaz serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itulah bersama dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, dari para nabi, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, wassalihin, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Maka subhanallah, dipersamakan, membersamai orang-orang saleh, membersamai para syahid, membersamai para nabi Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya kenikmatan yang akan didapatkan di surga kelak menurut para mufassir, tapi juga kenikmatan yang akan ia dapatkan di alam barzakh. Jadi udah di alam barzakh udah ketemu dengan arwahnya para nabi, di alam barzakh dia akan bertemu dengan arwahnya para saleh, di alam barzakh dia akan bertemu dengan arwahnya para syahid. Maka subhanallah, ada arwah atau ruh yang mendapatkan kesibukan selama di kuburan karena disiksa. Jadi nggak bisa kemana-mana karena sibuk disiksa. Ada juga ruh arwah yang mendapatkan kesibukan dengan kenikmatan. Sibuk dia ngunjungin para nabi, sibuk dia ngunjungin para orang-orang soleh, sibuk dia berkumpul dengan orang-orang yang diinginkannya. Kenapa? Karena ternyata mereka bersama dengan orang-orang yang soleh. Kenapa demikian? Dalil selanjutnya, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan dikira orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mati, karena sesungguhnya bal ahya, mereka sebenarnya adalah hidup, ya, dan mereka di sisi Allah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata di alam barzakh pun, setelah dikubur pun, itu tidak dianggap mati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap mati oleh Al-Qur'an. Bahkan mereka seperti orang yang hidup, mereka saling mengunjungi, mereka mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka disibukkan untuk yakni saling bercengkrama dan menikmati alam barzakh. Subhanallah. Maka yang kita kejar, bagaimana kita menjadi orang soleh, karena ditumpuk pun kuburnya. Kalau salah satu di antaranya bukanlah orang soleh, maka mereka akan sibuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang anak ulama yang meninggal dunia, lalu ayahnya bermimpi di malam harinya. Kenapa ia bermimpi? Ia bermimpi anaknya protes kenapa dikuburkan di situ. Anaknya mengatakan, "Wahai ayah, engkau kuburkan aku di samping seorang yang senantiasa disiksa oleh malaikat, maka aku pun terkena daripada siksaannya, percikan-percikan siksaannya. Maka aku minta untuk kuburanku dipindahkan." Maka kita cari pekuburan orang-orang soleh, bertetangga dengan orang soleh, dan orang soleh akan bisa saling mengunjungi sebagaimana para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh serta orang-orang yang jujur. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tolongin dong. Krokin belakang. Sini kalau krokin. Memang kenapa? Ya Allah, jangan kenceng dong. Saya lagi Kenapa? mikir nih. Kenapa lagi? Lagi mikir. Ntar di surga saya bisa ngumpul sama anak-anak nggak ya? Sama istri. Pusing banget mikirinnya Ustaz. Jadi nggak enak badan itu. Gimana? Kok jadi pelan ngerokinnya? Mikirin. Kenapa? Gantian. Juga kayak. Ya aja minta dikerokin juga jemaah. Aku juga mikirin Kenapa juga sih ya. emangnya? Hah? Apakah saya masih berjumpa sama anak-anakku? Umi Nora. Kata ya? Fif, Ya. bukan urusan kita, urusan Oh, kalau mau curhat jangan sekarang, iklan dulu kali kalau kita curhat ya. orang tua, Ya udah, nggak- jamaah yang di nggak rumah enak kalau jangan kita kemana-mana ya. gangguin, ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya Allah, Baru saya pindah-pindah mau tutup mulu. karena mereka sibuk berdua. Ya Allah, malah saling krok.